Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Demo tolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di DPR RI berakhir ricuh pada Kamis 20 Maret 2025. Masa aksi berhasil menjebol pagar besi di sebelah kanan depan pintu utama gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mereka mulanya mengingatkan tali tambang di pagar besi gedung tersebut. Kemudian mereka bersama-sama menarik tali itu hingga pagar besi gedung DPR RI jebol. Setelah beberapa saat, pagar gedung DPR itu jebol. Massa langsung masuk ke area halaman gedung parlemen tersebut. Melihat hal itu, orator yang berdiri dari atas mobil komando meminta massa tidak bertindak anarkis. Orator juga meminta massa aksi yang sudah memasuki halaman gedung DPR untuk segera duduk. Melihat massa yang terus meringsak masuk, aparat kepolisian juga berjaga di lokasi, meminta para peserta aksi tidak melanjutkan aksi mereka. Sebelumnya, massa juga sempat membakar ban di pagar utama gedung DPR sambil berorasi mengecam pengesahan RUU TNI. Pada pukul 17:07 tadi, massa aksi yang tergabung dari elemen mahasiswa dan juga masyarakat ini mulai mencoba merangsek masuk ke halaman depan gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terlihat mereka juga sesekali melempari batu dan botol air mineral ke arah halaman dalam. Sementara itu, dari dalam halaman atau kawasan gedung DPR RI, pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, langsung menyiagakan pasukan. Terlihat para anggota Polri membekali diri dengan tameng bertuliskan polisi, helm, dan juga rompi. Tidak hanya itu, di bagian depan halaman DPR RI sudah disiagakan kendaraan taktis, barikade, dan mobil pengurai massa. Sementara di bagian luar gedung DPR RI, massa aksi masih terus bergantian berorasi dan terlihat ada aksi bakar sampah. Lebih lanjut, terlihat juga beberapa massa aksi sudah mulai memanjat pagar depan gedung DPR RI sambil meneriakkan orasi. Dalam aksinya, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap RUU TNI sekaligus mendesak supremasi sipil dikembalikan. Mereka percaya RUU TNI merupakan gerbang kembalinya duifungsi militer yang represif. Mereka pun mendesak agar DPR RI membatalkan RUU TNI yang sudah disahkan oleh Puan Maharani di Senayan. Diketahui DPR RI telah secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang 2 tahun 2024 hingga 2025, yakni pada Kamis 20 Maret 2025. Sebelum mengesahkan balai tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 3 pasal utama yang menjadi pembahasan. Salah satu pasal yang disebutkan oleh Puan yakni pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit TNI aktif. Kata Puan, dalam pasal tersebut mengatur mengenai penambahan dan penyesuaian usai pensiun prajurit TNI aktif yang didasarkan pada jenjang pangkat. Puan menyatakan kalau keputusan pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi UU ini didasarkan pada prinsip demokrasi. Tidak hanya itu, legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut juga meyakini kalau UU TNI terbaru ini nantinya akan mengedepankan supremasi sipil dan hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Teman-teman massa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah massa yang terpimpin, massa yang terorganisir. Kawan dia mau ngeluarin perpu bisa, kalau misalnya dia mendengar aspirasi masyarakat, dia bakal panggil Prabowo. Kawan-kawan polisi, tujuan kita baik, kawan-kawan polisi. Kita akan kawan-kawan.
Kita adalah massa yang terpimpin, massa yang terorganisir. Kawan Kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi. Bersama kawan-kawan, tidak ada lagi waktu kawan-kawan. Hari ini mahasiswa teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah kawan. Satu tangan semua. Sampai kalian. Untuk orator, untuk orator, saya sudahi orasi-orasi. Kembali melakukan provokasi. Silakan bersama-sama. Silakan sampaikan untuk bisa mengubah ini secara tegas. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah massa yang terpimpin, massa yang terorganisir. Kawan Kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi. bersama kawan-kawan, tidak ada lagi waktu kawan-kawan. Hari ini mahasiswa teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah kawan. Satu tangan semua. Sampai kalian. Untuk orator, saya sudahi orasi-orasi. Kembali melakukan provokasi. Silakan bersama-sama. Silakan sampaikan untuk bisa mengubah ini secara tegas.
Kami berharap dengan teman yang masih ada untuk bisa meninggalkan kami teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Kami Teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah masa yang terpimpin, masa yang terorganisir. Kawan dia mau ngeluarin perpu bisa, kalau misalnya dia mau mendengar aspirasi masyarakat, dia bakal panggil Prabowo. kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi. Bertahan kawan-kawan, tidak ada lagi waktu kawan-kawan. Pemirsa, wartawan kami di lapangan juga sudah menghimpun laporan terkait situasi langsung di gedung DPR RI yang mana masa aksi dari mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil menjebol pagar besi gedung parlemen. Berikut laporannya untuk Anda. Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan kantor DPR RI di Senayan, Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di mana saat ini ada ratusan atau bahkan mencapai ribuan demonstran yang melakukan unjuk rasa terkait penolakan undang-undang TNI yang baru saja disahkan, atau juga revisi undang-undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada pagi hari tadi melalui rapat paripurna. Memang eskalasi massa dari pagi sampai malam hari ini terus bertambah. Di pintu utama ini juga jalan sudah ditutup atau diblokade, juga sudah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian. Dan di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini, tepatnya sejak di JPO Senayan hingga di depan kantor DPR RI ini dipenuhi oleh aksi massa dari berbagai masyarakat dan juga elemen mahasiswa. Kita akan melihat lebih dekat karena memang sebelumnya mahasiswa atau juga demonstran berhasil menjebol pagar DPR, tepatnya di sisi sebelah kanan pagar berhasil dijebol, dan beberapa demonstran juga sempat memaksa masuk namun dihadang oleh petugas kepolisian menggunakan water cannon. Dan namun saat ini suasana sempat saat ini tergolong cukup kondusif setelah sebelumnya sempat chaos karena memang ada penembakan water cannon dan juga pembalasan menggunakan petasan yang dilakukan oleh aksi massa. Namun untuk saat ini suasana sudah berangsur lebih kondusif, mengingat ada beberapa juga akibat kejadian penjebolan gerbang DPR juga ada beberapa demonstran yang mengalami luka atau cedera karena memang berlarian, sehingga ada beberapa yang mengalami luka dan tadi sudah dibawa oleh petugas kesehatan dan juga tim medis dari demonstran itu sendiri. Tadi beberapa ambulans lalu lalang memang membawa para demonstran yang memang cedera atau mengalami sakit di depan anggota dewan. Sementara itu petugas kepolisian juga tadi sudah mengimbau untuk
aksi massa ini segera membubarkan diri karena menurut mereka waktu untuk penyampaian pendapat sudah melewati batas. Namun juga aksi massa ada beberapa yang sudah mundur, namun ada beberapa yang masih bertahan. Ya mohon maaf Tribuners jika memang kualitas siaran langsung kami sedikit kurang baik ya, karena memang kondisi di sini memang cukup ramai karena memang terlebih banyak sekali demonstran sehingga membuat sinyal tidak begitu baik ya. Lihat ada beberapa demonstran yang masih bertahan dan belum menyampaikan orasi kembali karena memang menurut yang sependengaran kami, orator tadi dari atas mobil aksi mengatakan jika mereka akan tetap berada di kantor DPR RI sampai revisi undang-undang TNI yang sudah disahkan itu kembali dicabut atau juga diberikan peraturan pengganti perundang-undangan oleh Presiden. Diketahui juga Tribuners, sejatinya memang aksi demonstrasi ini tidak hanya terjadi di pintu utama, namun juga sejak siang sampai sore tadi juga terjadi di pintu belakang atau di gerbang belakang yang lebih dikenal dengan gerbang Pancasila. Berbagai elemen masyarakat dan juga mahasiswa tadi sempat berdemonstrasi di sana, dan namun ketika sore menjelang malam para demonstran sudah membubarkan diri dan ada beberapa yang bergabung dengan elemen-elemen mahasiswa dan masyarakat di pintu utama gerbang DPR RI Senayan di Jalan Gatot Subroto. Meski sempat terpecah Tribuners, aksi yang dilakukan yaitu di pintu belakang dan juga pintu depan, namun tujuan mereka sama, yaitu menolak diterapkannya undang-undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI karena dinilai bisa mencederai agenda 1 dari 6 agenda reformasi 98 Tribuners. Untuk di bagian dalam juga Tribuners, tugas kepolisian masih berjaga-jaga menurut informasi yang kami dapatkan tadi pagi, karena memang ada sekitar 5.000 personel yang disiaga di kantor DPR RI. Yang diketahui juga Tribuners, petugas kepolisian maupun juga aparat militer memang sudah memenuhi kompleks parlemen sejak Kamis dini hari. Pantauan Tribunnews atau juga kami di lokasi memang sudah melihat jika aparat sudah memasuki ruang-ruang parlemen ini atau juga halaman areal parlemen ini sejak pukul 2 dini hari hingga pagi. Memang kendaraan dan juga kendaraan tank dan juga bus dan juga truk pengangkut sudah memasuki area parlemen sejak malam. Ya, bisa lihat juga Tribuners, ini kembali petugas kepolisian menyemprotkan water cannon ke arah demonstran di sisi kanan pintu DPR RI. Sebenarnya memang tugas polisi juga sempat menaruh barikade beton ya, namun ini seakan tidak menjadi penghalang bagi demonstran yang memang tampaknya sangat ingin meluapkan kekesalan atas disahkannya undang-undang TNI. Ya, mungkin sekian Tribuners informasi terkini di kantor DPR RI Senayan pada sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih bagi yang telah bergabung dan selamat berjumpa pada siaran langsung berikutnya. Selamat malam Tribuners.
teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Kami Teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah masa yang terpimpin, masa yang terorganisir. Kawan Dia mau ngeluarin perpu bisa. Kalau misalnya dia mau mendengar aspirasi masyarakat, dia bakal panggil Prabowo. kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi. Silakan kawan-kawan, tidak ada lagi waktunya kawan-kawan. Hari ini mahasiswa Tak berlangsung lama, polisi kini sudah memukul mundur masa aksi demonstrasi yang menolak RUU TNI di gedung DPR RI. Polisi berhasil memukul mundur masa menggunakan water cannon. Berikut situasi dari dalam halaman gedung DPR RI setelah masa dipukul mundur. Pada misa-misa bang. Iya bang. Iya bang. Iya, mundur nih. Apa nih? Apa nih? Wush. Wush, ini aja. Enggak ada. Enggak kelihatan. Berkali-kali ya? Hah? Kita maju. Iya, Empat ini Pak, harusnya di sini Pak. Empat. Indah. Kayak gini nggak dia? Telepon sendak bagus sih. Hah? Bagus kan? Makanya telepon tuh toko sih tutup itu petasannya dibeli-beli mulu. Gua ada penebalan dari tempat ya. Suruh ngedata data sendak Pak. Belinya di mana itu? Varian baru. Ayo.
Maju lagi. Ya, mata kanan. Tembak. Tahan, cukup, cukup. Ya, pasukan, maju, jalan. Berhenti, gerak. Dari kami menghimbau, kami tidak ingin benturan. Kami sudah memberikan toleransi waktu kepada teman-teman sekalian. Besok akan kami layani kembali. Besok akan kami layani kembali. Tentu rekan media akan mengambil tempat yang aman. Maju. Pasukan buka, pasukan maju. Pasukan majunya, pasukan buka kanan kiri. Ya, di kanan kiri. Ya, berhenti, gerak. Ya, rapikan, kami kanan. Sejajarkan dengan motor kanan. Sejajarkan dengan motor kanan. Gampang nanti. Sejajarkan dengan motor kanan. Di sampingnya, sampingnya. Untuk pasukan dari pintu kiri, pasukan dari pintu kiri keluar. Ulangi, pasukan dari pintu kiri keluar. Berlatih sabar, berlatih sabar. Dorasan ya, dorasan dia. Pusing. Mata kanan tembak. Mau dorasan ya? Awas, terbatu. Maju, jalan. Ya, kami maju. Dan pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan wartawan kami di lapangan. Ada rekan Alfarizi, jurnalis Tribunnews. Alfarizi, bagaimana perkembangan informasi terkait demo tolak RUU TNI ini dan saat ini situasi di sana seperti apa? Ya, Tribuner, saat ini suasana di sekitar kantor DPR RI Senayan, Jakarta, usai unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berangsur kondusif. Memang setelah sebelumnya ada sedikit kericuhan setelah demonstran merobohkan gerbang DPR dan juga sempat ingin merangsek masuk. Namun pada saat yang bersamaan juga petugas kepolisian menghadang dan dengan menggunakan water cannon, sehingga membuat demonstran sempat terpukul mundur dan juga ada beberapa dari demonstran sempat terjatuh dan juga terluka tadi akibat tembakan dari water cannon dari petugas kepolisian. Namun demikian, ambulans atau juga tim kesehatan yang bersiaga di aksi ini juga sudah membawa para demonstran terluka ataupun juga sempat cedera karena akibat dari water cannon tersebut. Dan memang sejak sore hari tadi eskalasi massa terus bertambah, terutama di gerbang utama kantor DPR RI Senayan. Setelah sebelumnya memang aksi sempat terpecah dua, yaitu di gerbang depan dan gerbang belakang, di mana di gerbang belakang atau yang lebih dikenal dengan gerbang Pancasila, penolakan atas Undang-Undang TNI sudah dilakukan oleh demonstran sejak dini hari dengan mendirikan 3 buah tenda. Mereka bermalam di kantor DPR RI tepat di gerbang Pancasila untuk menuntut penolakan yang akhirnya berujung pada pengesahan RUU atau rancangan atau juga revisi Undang-Undang TNI yang kini sudah disahkan oleh DPR RI Senayan di Kompleks Senayan, Tribuners. Dan untuk saat ini Tribuners sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat, demonstran sudah berangsur mundur setelah polisi mengimbau agar massa aksi meninggalkan lokasi unjuk rasa karena diklaim sudah melewati batas dari aturan, Tribuners. Polisi juga sempat mengancam untuk kembali menembakkan water cannon untuk menguraikan kelompok massa, namun tidak dilakukan tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Dan saat ini memang di belakang saya sudah terlihat ada beberapa massa aksi yang sudah turut meninggalkan kawasan gerbang depan DPR RI dan kembali dengan elemen masing-masing, Tribuners. Sebagai catatan, Tribuners, aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat dan elemen mahasiswa pada hari ini adalah sebagai bentuk protes terhadap DPR dan juga pemerintah dalam hal ini atas disahkannya revisi Undang-Undang TNI yang dinilai bisa
kembali menghidupkan dui fungsi ABRI, dan juga masa aksi juga menilai jika dengan disahkannya Undang-Undang TNI ini maka mencederai satu dari 6 agenda reformasi tahun 1998. Sekian Tribuners, informasi yang dapat saya sampaikan mengenai unjuk rasa malam hari ini yang terjadi di kantor DPR RI Senayan, Jakarta. Mata kanan tembak. Maju, jalan. Ya, kamu maju, kamu maju. Kamu maju, kamu maju terus. Kamu maju terus. Kita lihat Tribuners, ini masa aksi sudah mulai dipukul mundur oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Yang berada di atas jembatan, turun. Yang berada di jembatan, turun. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Ya, pasukan yang berada di trotoar naik ke atas jembatan. Kuasai jembatan. Satu kompi kuasai. Kuasai jembatan. Beri perlindungan. Ya, pasukan, dua lagi, maju, jalan. Maju, jalan. Ya, yang di atas dibersihkan. Jembatan dibersihkan. Mas, ini pada mundur Mas. Udah pada mundur. Ini juga gelap banget di sini. Kami teman-teman toleransi tidak melakukan pembubaran dengan gas air mata. Teman-teman, kata kami silakan akan membubarkan diri. Ya, Tribuners, sekali lagi diinformasikan bahwa saat ini masa aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang ini sudah dipukul mundur oleh pihak kepolisian dan sudah berakhir di belakang lokasi. Ya, sobat-sobat, informasikan kembali, ini adalah demo tentang penolakan RUU TNI yang sebenarnya baru saja disahkan tadi pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh DPR RI hingga pada pukul 19 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Masa aksi sudah dipukul mundur oleh pihak kepolisian yang memang ini sudah melebihi waktu untuk dijelaskan oleh kawan-kawan.
motorsport ini di depan gedung DPR para petugas yang ada di sini sedang membersihkan Jadi Tribuners, kita lihat ini penampakan tembok atau pagar dari gedung DPR RI yang berhasil dirobohkan oleh massa aksi penolakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat sini sekarang pagar sudah dijebol gitu, dan massa aksi sudah dipukul mundur. Ya, jadi salah satu bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang disahkan menjadi undang-undang ini, yakni kekhawatiran masyarakat terhadap hidupnya kembali dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau dui fungsi ABRI yang sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan beberapa memang kita ketahui salah satu aturannya yakni memperluas penempatan jabatan sipil untuk TNI begitu, yang semula dalam undang-undang lama atau di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu dapat menempati 10 jabatan di kementerian atau lembaga. Dengan adanya revisi undang-undang ini menjadi 14 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit aktif TNI. Dan saat ini masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian begitu. Tadi juga aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon dengan menyemprotkan atau menyiram seluruh peserta masa aksi yang masih bertahan di depan ruas Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR RI. Karena memang diketahui dalam aturannya unjuk rasa ini diberikan waktu hanya sampai pukul 6 atau 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan mengingat saat ini sudah terlalu larut malam dan memang ruas jalan kembali akan digunakan, maka pihak kepolisian meminta untuk para massa aksi segera membubarkan diri, akan tetapi mereka tetap bertahan begitu di depan gedung DPR, dan akhirnya tadi pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan pukul mundur dengan menyiram atau melakukan penembakan water cannon begitu. Mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait dengan aksi penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang baru tadi siang tadi disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sekian laporan dari saya Rizky Kanisa Putra melaporkan langsung dari lokasi aksi penolakan pengesahan depan Kompleks Parlemen Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali menjalani aktivitas.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Demo tolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di DPR RI berakhir ricuh pada Kamis 20 Maret 2025. Masa aksi berhasil menjebol pagar besi di sebelah kanan depan pintu utama gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mereka mulanya mengikatkan tali tambang di pagar besi gedung tersebut. Kemudian mereka bersama-sama menarik tali itu hingga pagar besi gedung DPR RI jebol. Setelah beberapa saat, pagar gedung DPR itu jebol. Massa langsung masuk ke area halaman gedung parlemen tersebut. Melihat hal itu, orator yang berdiri dari atas mobil komando meminta massa tidak bertindak anarkis. Orator juga meminta massa aksi yang sudah memasuki halaman gedung DPR untuk segera duduk. Melihat massa yang terus meringsak masuk, aparat kepolisian juga berjaga di lokasi, meminta para peserta aksi tidak melanjutkan aksi mereka. Sebelumnya, massa juga sempat membakar ban di pagar utama gedung DPR sambil berorasi mengecam pengesahan RUU TNI. Pada pukul 17:07 tadi, massa aksi yang tergabung dari elemen mahasiswa dan juga masyarakat ini mulai mencoba merangsek masuk ke halaman depan gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terlihat mereka juga sesekali melempari batu dan botol air mineral ke arah halaman dalam. Sementara itu, dari dalam halaman atau kawasan gedung DPR RI, pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, langsung menyiagakan pasukan. Terlihat para anggota Polri membekali diri dengan tameng bertuliskan polisi, helm, dan juga rompi. Tidak hanya itu, di bagian depan halaman DPR RI sudah disiagakan kendaraan taktis, barikade, dan mobil pengurai massa. Sementara di bagian luar gedung DPR RI, massa aksi masih terus bergantian berorasi dan terlihat ada aksi bakar sampah. Lebih lanjut, terlihat juga beberapa massa aksi sudah mulai memanjat pagar depan gedung DPR RI sambil meneriakkan orasi. Dalam aksinya, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap RUU TNI sekaligus mendesak supremasi sipil dikembalikan. Mereka percaya RUU TNI merupakan gerbang kembalinya dwi fungsi militer yang represif. Mereka pun mendesak agar DPR RI membatalkan RUU TNI yang sudah disahkan oleh Puan Maharani di Senayan. Diketahui DPR RI telah secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang 2 tahun 2024 hingga 2025, yakni pada Kamis 20 Maret 2025. Sebelum mengesahkan belai tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 3 pasal utama yang menjadi pembahasan. Salah satu pasal yang disebutkan oleh Puan yakni pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit TNI aktif. Kata Puan, dalam pasal tersebut mengatur mengenai penambahan dan penyesuaian usai pensiun prajurit TNI aktif yang didasarkan pada jenjang pangkat. Puan menyatakan kalau keputusan pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi UU ini didasarkan pada prinsip demokrasi. Tidak hanya itu, legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut juga meyakini kalau UU TNI terbaru ini nantinya akan mengedepankan supremasi sipil dan hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Teman-teman massa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah massa yang terpimpin, massa yang terorganisir.
untuk bisa meninggalkan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Kami Teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah masa yang terpimpin, masa yang terorganisir. Kawan Dia mau ngeluarin perpu bisa. Kalau misalnya dia mendengar aspirasi masyarakat, dia bakal panggil Prabowo. kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi. Bersahabat kawan-kawan, tidak ada lagi waktu kawan-kawan. Hari ini mahasiswa teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah Untuk orator, untuk orator, saya sudahi orasi-orasi. Kembali melakukan demokrasi. Dengan jalan-jalan bersama. Silakan sampaikan untuk bisa membuat ini secara tertib. Dikurang lagi semuanya. Semua orang agar harus menjaga kami berharap dengan apa yang masih ada untuk bisa meninggalkan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Kami teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah masa yang terpimpin, masa yang terorganisir. Kawan Dia mau ngeluarin perpu bisa. Kalau misalnya dia mendengar aspirasi masyarakat, dia bakal panggil Prabowo. kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi.
kami tidak ingin benturan. Kami Teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah masa yang terpimpin, masa yang terorganisir. Kawan Dia mau ngeluarin perpu bisa. Kalau misalnya dia mau mendengar aspirasi masyarakat, dia bakal panggil Prabowo. kawan-kawan polisi, tujuan kita baik kawan-kawan polisi. Silakan kawan-kawan, tidak ada lagi waktunya kawan-kawan. Pemirsa, wartawan kami di lapangan juga sudah menghimpun laporan terkait situasi langsung di gedung DPR RI yang mana masa aksi dari mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil menjebol pagar besi gedung parlemen. Berikut laporannya untuk Anda. Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan kantor DPR RI di Senayan, Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di mana saat ini ada ratusan atau bahkan mencapai ribuan demonstran yang melakukan unjuk rasa terkait penolakan undang-undang TNI yang baru saja disahkan, atau juga revisi undang-undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada pagi hari tadi melalui rapat paripurna. Memang eskalasi massa dari pagi sampai malam hari ini terus bertambah. Di pintu utama ini juga jalan sudah ditutup atau diblokade, juga sudah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian. Dan di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini, tepatnya sejak di JPO Senayan hingga di depan kantor DPR RI ini dipenuhi oleh aksi massa dari berbagai masyarakat dan juga elemen mahasiswa. Akan melihat lebih dekat karena memang sebelumnya mahasiswa atau juga demonstran berhasil menjebol pagar DPR, tepatnya di sisi sebelah kanan pagar berhasil dijebol, dan beberapa demonstran juga sempat memaksa masuk namun dihadang oleh petugas kepolisian menggunakan water cannon. Dan namun saat ini suasana sempat saat ini tergolong cukup kondusif setelah sebelumnya sempat chaos karena memang ada penembakan water cannon dan juga pembalasan menggunakan petasan yang dilakukan oleh aksi massa. Namun untuk saat ini suasana sudah berangsur lebih kondusif, mengingat ada beberapa juga akibat kejadian penjebolan gerbang DPR juga ada beberapa demonstran yang mengalami luka atau cedera karena memang berlarian, sehingga ada beberapa yang mengalami luka dan tadi sudah dibawa oleh petugas kesehatan dan juga tim medis dari demonstran itu sendiri. Tadi beberapa ambulans lalu lalang memang membawa para demonstran yang memang cedera atau mengalami sakit di depan anggota dewan. Sementara itu petugas kepolisian juga tadi sudah mengimbau untuk aksi massa ini segera membubarkan diri karena menurut mereka waktu untuk penyampaian pendapat sudah melewati batas. Namun juga aksi massa ada beberapa yang sudah mundur, namun ada beberapa yang masih bertahan. Ya, mohon maaf Tribuners jika memang kualitas siaran langsung kami sedikit kurang baik ya, karena memang kondisi di sini memang cukup ramai karena memang terlebih banyak sekali demonstran sehingga membuat sinyal tidak begitu baik ya. Lihat ada beberapa
demonstran yang masih bertahan dan belum menyampaikan orasi kembali, karena memang menurut yang sependengaran kami, orator tadi dari atas mobil aksi mengatakan jika mereka akan tetap berada di kantor DPR RI sampai revisi undang-undang TNI yang sudah disahkan itu kembali dicabut atau juga diberikan peraturan pengganti perundang-undangan oleh Presiden. Untuk diketahui juga Tribuners, sejatinya memang aksi demonstrasi ini tidak hanya terjadi di pintu utama, namun juga sejak siang sampai sore tadi juga terjadi di pintu belakang atau di gerbang belakang yang lebih dikenal dengan gerbang Pancasila. Berbagai elemen masyarakat dan juga mahasiswa tadi sempat berdemonstrasi di sana, dan namun ketika sore menjelang malam para demonstran sudah membubarkan diri dan ada beberapa yang bergabung dengan elemen-elemen mahasiswa dan masyarakat di pintu utama gerbang DPR RI Senayan di Jalan Gatot Subroto. Meski sempat terpecah Tribuners, aksi yang dilakukan yaitu di pintu belakang dan juga pintu depan, namun tujuan mereka sama, yaitu menolak diterapkannya Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI karena dinilai bisa mencederai agenda 1 dari 6 agenda reformasi 98 Tribuners. Untuk di bagian dalam juga Tribuners, tugas kepolisian masih berjaga-jaga menurut informasi yang kami dapatkan tadi pagi, karena memang ada sekitar 5.000 personel yang disiaga di kantor DPR RI. Yang diketahui juga Tribuners, petugas kepolisian maupun juga aparat militer memang sudah memenuhi kompleks parlemen sejak Kamis dini hari. Pantauan Tribunnews atau juga kami di lokasi memang sudah melihat jika aparat sudah memasuki ruang-ruang parlemen ini atau juga halaman areal parlemen ini sejak pukul 2 dini hari hingga pagi. Memang kendaraan dan juga kendaraan tank dan juga bus dan juga truk pengangkut sudah memasuki area parlemen sejak malam. Ya, bisa lihat juga Tribuners, ini kembali petugas kepolisian menyemprotkan water cannon ke arah demonstran di sisi kanan pintu DPR RI. Sebenarnya memang tugas polisi juga sempat menaruh barikade beton ya, namun ini seakan tidak menjadi penghalang bagi demonstran yang memang tampaknya sangat ingin meluapkan kekesalan atas disahkannya Undang-Undang TNI. Ya, mungkin sekian Tribuners informasi terkini di kantor DPR RI Senayan pada sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih bagi Anda dan selamat berjumpa pada siaran langsung berikutnya. Selamat malam Tribuners. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kami tidak ingin mengulang. Teman-teman masa aksi, jangan mudah terprovokasi. Kita adalah masa yang terpimpin, masa yang terorganisir. Dia mengeluarkan perpu bisa, kalau bisa dia mendengar aspirasi masyarakat, dia batang
Tak berlangsung lama, polisi kini sudah memukul mundur masa aksi demonstrasi yang menolak RUU TNI di gedung DPR RI. Polisi berhasil memukul mundur masa menggunakan water cannon. Berikut situasi dari dalam halaman gedung DPR RI setelah masa dipukul mundur. Pada misa-misa bang. Iya bang. Iya. Mundur nih. Apa nih? Apa nih? Push. Ini enggak ada. Enggak kelihatan berkali ya? Hah? Kita mati yuk. Empat ini harusnya di sini, Pak. Empat. Indah. Kayak gini nggak sih? Telepon enak bagus sih. Hah? Bagus kan? Makanya telepon tuh toko suruh tutup itu petasannya dibeli-beli mulu. Kan gua ada penebalan dari tempat ya. Suruh ngedata data sendak, Pak. Belinya di mana itu? Varian baru. Ayo. Yang masuk dari pintu tol. Berhenti, gerak. Water cannon persiapan.
kami menghimbau, kami tidak ingin benturan. Kami sudah memberikan toleransi waktu kepada teman-teman sekalian. Besok akan kami layani kembali. Besok akan kami layani kembali. Tentu rekan media akan mengambil tempat yang aman. Pasukan juga, pasukan maju. Pasukan maju ya, pasukan juga kanan kiri. Ya, di kanan kiri. Ya, berhenti, gerak. Ya, rapikan, balik kanan. Sejajarkan dengan motor kanan. Sejajarkan dengan motor kanan. Gampang maju. Sejajarkan motor kanan. Di sampingnya, sampingnya. Untuk pasukan dari pintu kiri, pasukan dari pintu kiri keluar. Ulangi, pasukan dari pintu kiri keluar. Berhenti sabar, berhenti sabar. Dorong ya, dorong sana dia. Pusing. Mata kanan tambah. Mau dorong sana ya? Awas, terbatu. Maju, jalan. Ya, sambil maju, sambil maju. Dan pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan wartawan kami di lapangan. Ada rekan Alfarizi, jurnalis Tribunnews. Alfarizi, bagaimana perkembangan informasi terkait demo tolak RUU TNI ini dan saat ini situasi di sana seperti apa? Ya, Tribuner, saat ini suasana di sekitar kantor DPR RI Senayan, Jakarta, usai unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berangsur kondusif. Memang setelah sebelumnya ada sedikit kericuhan setelah demonstran merobohkan gerbang DPR dan juga sempat ingin merangsek masuk. Namun pada saat yang bersamaan juga petugas kepolisian menghadang dan dengan menggunakan water cannon, sehingga membuat demonstran sempat terpukul mundur dan juga ada beberapa dari demonstran sempat terjatuh dan juga terluka tadi akibat tembakan dari water cannon dari petugas kepolisian. Namun demikian, ambulans atau juga tim kesehatan yang bersiaga di aksi ini juga sudah membawa para demonstran yang terluka ataupun juga sempat cedera karena akibat dari water cannon tersebut. Dan memang sejak sore hari tadi eskalasi massa terus terjadi, terus bertambah, terutama di gerbang utama kantor DPR RI Senayan. Setelah sebelumnya memang aksi sempat terpecah dua, yaitu di gerbang depan dan gerbang belakang, di mana di gerbang belakang atau yang lebih dikenal dengan gerbang Pancasila, penolakan atas Undang-Undang TNI sudah dilakukan oleh demonstran sejak dini hari dengan mendirikan 3 buah tenda. Mereka bermalam di kantor DPR RI tepat di gerbang Pancasila untuk menuntut penolakan yang akhirnya berujung pada pengesahan RUU atau rancangan atau juga revisi Undang-Undang TNI yang kini sudah disahkan oleh DPR RI Senayan di Kompleks Senayan, Tribuners. Dan untuk saat ini Tribuners sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat, demonstran sudah berangsur mundur setelah polisi mengimbau agar masa aksi meninggalkan lokasi unjuk rasa karena karena diklaim sudah melewati batas dari aturan, Tribuners. Polisi juga sempat mengancam untuk kembali menembakkan water cannon untuk menguraikan kelompok massa, namun tidak dilakukan tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Dan saat ini memang di belakang saya sudah terlihat ada beberapa masa aksi yang sudah turut meninggalkan kawasan gerbang depan DPR RI dan kembali dengan elemen masing-masing, Tribuners. Sebagai catatan, Tribuners, aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat dan elemen mahasiswa pada hari ini adalah sebagai bentuk protes terhadap DPR dan juga pemerintah dalam hal ini atas disahkannya revisi Undang-Undang TNI yang dinilai bisa kembali menghidupkan di fungsi ABRI. Dan juga masa aksi juga menilai jika dengan disahkannya Undang-Undang TNI ini maka mencederai satu dari 6 agenda reformasi tahun 1998. Sekian, Tribuners, informasi yang dapat saya sampaikan mengenai unjuk rasa malam hari ini yang terjadi di kantor DPR RI Senayan, Jakarta. Dorong sana ya, dorong sana dia. Pusing. Mata kanan tambah. Mau dorong sana ya? Awas, terbatu.
masa aksi sudah mulai dipukul mundur oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Yang berada di atas jembatan turun. Yang berada di jembatan turun. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Ya, pasukan yang berada di trotoar naik ke atas jembatan. Kuasai jembatan. Satu kali kuasai. Kuasai jembatan. Beri perlindungan. Ya, lapangan. Dua kali lagi. Maju, jalan. Maju, jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.